Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Ya seperti biasa ya, sebelum materi jangan lupa teman-teman tuliskan doa terbaik Anda ya di kolom komentar. Ini berkali-kali saya sampaikan, kenapa? Karena memang betapa pentingnya doa teman-teman semuanya. Saya selalu bilang bahwa apa yang menjadi hajat Anda tuliskan saja teman-teman semuanya. Tuliskan deh. Udah, nggak usah berpikir apa iya dari mana, percaya sama omongan saya. Kenapa? Karena ini sudah saya lakukan. Saya dulu selalu menuliskan doa-doa saya di selembar kertas gitu ya. Nah sekarang saya mengajak Anda ini, tuliskan saya doa Anda di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Nah mulai dengan kata-kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah ya Allah hutangku lunas. Alhamdulillah ya Allah aku berkah. Alhamdulillah ya Allah hidupku berlimpah dan lain sebagainya. Tuliskan teman-teman. Percaya dengan omongan saya, insya Allah makin Anda rutin dan terus menuliskan doa-doa Anda, berharap apa yang menjadi impian Anda terkabul, pasti dikabulin sama Allah, insya Allah teman-teman semuanya. Baik, kita langsung ke materi ya teman-teman semuanya. Lagi-lagi kita bahas masalah amalan dan amalan, yakni amalan untuk lunas hutang. Ini deh saya kasih belajar teman-teman semuanya. Kalau Anda merasa hidup Anda sekarang lagi susah, banyakin istighfar. Lagi Anda pingin hajat, pingin keinginan, pingin hutang Anda lunas, banyakin istighfar. Ingin rezeki lancar, banyakin istighfar. Ingin rumah tangga harmonis, banyakin istighfar. Ingin apapun, banyakin istighfar teman-teman semuanya. Kalau kita bahas amalan, banyak banget teman-teman. Saya yakin ada yang mendengarkan video saya ini, saya yakin pasti bingung memilih amalan mana yang harus dikerjakan, saking ingin hutangnya lunas. Saya percaya itu teman-teman semuanya. Kenapa? Karena banyak yang WA ke saya. Nah berkali-kali saya sampaikan bahwa terkait masalah amalan, saya katakan yang terpenting itu istiqomah. Anda nggak usah sibuk-sibuk lagi gonta-ganti amalan, nggak usah teman-teman semuanya. Kalau selama ini Anda sudah belajar di YouTube, misalnya melihat guru kita mengamalkan, mengijazahkan atau mengajarkan sholawat tentang sholawat munjiat, Anda amalkan itu, sudah amalkan saja. Anda ngamalin sholawat Jibril selama ini, amalkan saja. Anda yang biasa ngamalin baca surah Yasin, Al-Waqiah, amalkan teman-teman semuanya. Bukan amalannya yang salah. Saya selalu bilang bukan amalannya, kitanya yang nggak sabar. Yang terpenting itu adalah kita istiqomah. Nah istiqomah ini bukan pekerjaan yang mudah, sangat berat. Hal terberat bagi kita nih, khususnya orang muslim, itu adalah ya itu tadi, istiqomah. Bagaimana bisa istiqomah dalam beribadah. Nah kalau Anda pun saat ini sudah mengamalkan amalan, misalnya Anda sudah mengerjakan sholawat, apakah sholawat munjiat, atau sholawat Jibril, atau sholawat yang lainnya, atau Anda sudah beristighfar, sudah tahajud, belum merasakan hasilnya, belum merasakan perubahannya, saya katakan sabar. Sabar teman-teman semuanya, nggak ada cara lain. Kita itu nggak bisa maksa, harus sesuai dengan keinginan kita. Ini berkali-kali saya sampaikan. Yang terpenting itu tugas kita adalah terus berikhtiar, berdoa sama Allah, melakukan yang terbaik, perbanyak minta ampun sama Allah, selesai. Nah saya sampaikan di awal tadi, lagi hidup susah, banyakin istighfar. Ingin rezeki lancar, banyakin istighfar. Jadi semua apapun masalah yang Anda hadapin itu, kuncinya adalah banyakin minta ampun sama Allah, beristighfar sama Allah, minta ampun. Karena kesulitan yang terjadi pada diri kita itu salah satu sebabnya ada karena dosa kita, nggak ada yang lain. Termasuk doa-doa kita itu belum dikabulkan sama Allah, adanya hijab. Apa itu hijab? Hijab itu ya dosa kita, kesalahan kita. Nah bagaimana supaya hijab ini terbuka, bagaimana hijab ini supaya doa-doa kita tuh nggak terhijab, ya banyakin beristighfar, minta ampun sama Allah. Nah kalau ditanya bagaimana cara ngamalin istighfar, saya sudah jelaskan di beberapa video saya di channel ini. Simple teman-teman semuanya. Anda tiap hari, tiap malam ya, bahasa saya tiap malam kerjakan sholat taubat, banyakin sholat taubat deh. Udah simpelnya begini aja. Tiap hari usahakan sholat taubat 2 rakaat. Nah kalau saya ngerjain sholat taubat itu selesai sholat maghrib. Selesai sholat maghrib, amalkan istighfar 1000 kali sekali duduk. Itu cara saya kalau misalnya Anda mau mengikuti cara saya. Dan cara saya ini saya diajarkan guru saya, sholat taubat 2 rakaat, setelah itu istighfar sebanyak-banyak 1000 kali diajarkan guru saya. Bacaan istighfar gimana? Boleh yang panjang, boleh yang sedang, boleh yang pendek. Ada bacaan yang pendek kan, astagfirullah, astagfirullah. Boleh astagfirullahaladzim, boleh astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi, boleh astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Boleh teman-teman semuanya, amalkan 1000 kali sekali duduk. Nah cara bacanya gimana? Cara bacanya nggak ada yang macem-macem.
nggak harus mati lampu, nggak harus pejamkan mata, pokoknya nggak pakai syarat. Yang penting dibaca, dinikmatin. Baca istighfar tuh dengan kehusuan hati, dengan rasa mendalam dalam hati bahwa benar-benar kita minta ampun sama Allah. Astagfirullah, ada di lisan kita mengucapkan istighfar, batin kita, ya Allah banyak dosaku ya Rabb, ampuni hamba ya Allah. Lisan hamba, mata hamba, perbuatan hamba pernah melakukan ini sambil istighfar, astagfirullahaladzim, dalam hati minta ampun sama Allah. Udah begitu aja, hati sudah tenang, sudah baca. Ketika kita di awal-awal gini, ini deh saya kasih tahu cara saya ya, mudahnya cara saya beristighfar. Itu cara saya beristighfar, pertama saya duduk tenang, rileks dulu, saya sholat nih ya, duduk tenang, rileks, kemudian saya tarik napas, merilekskan pikiran dulu ya, kondisi rileks, tenang. Kalau sudah tarik napas, setelah itu saya ucapkan dalam hati, astagfirullahaladzim. Itu saya renungkan dosa-dosa perbuatan kesalahan saya yang dulu, astagfirullahaladzim. Ampuni hamba ya Allah, banyak salah selama ini ya Allah. Lisan hamba itu saya mengucapkan astagfirullahaladzim sampai beberapa kali, mungkin sampai 10 kali, sampai saya itu benar-benar merasakan betapa pengakuan kesalahan, pengakuan dosa yang pernah saya lakukan tuh benar-benar terasa. Bahkan kalau sudah melakukan itu ya, mengucapkan itu pastinya merinding gitu ya, nangis, pastinya nangis deh karena teringat-ingat dosa. Itu saya lakukan paling tidak itu 10 kali istighfar pertama. Setelah itu kalau sudah agak rileks, senang, udah baca astagfirullah, 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 astagfirullah. Lisan itu bilang mengucapkan astagfirullah, hati itu minta ampun, ampuni hamba ya Allah, ampuni hamba ya Allah, astagfirullah, 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 terus sampai 1000 kali. Nah itu cara yang saya lakukan. Itu cara pertama, salat tobat. Tiap hari salat tobat 2 rakaat, setelah itu beristighfar 1000 kali. Kemudian kalau mau ikut cara saya, beristighfar ini saya kerjakan setelah salat tahajud, menjelang mendekati waktu subuh. Mendekati waktu subuh teman-teman semuanya. Jadi saya ngerjain sholat tahajud itu di akhir malam tuh saya itu biasanya jam-jam 4. Pokoknya 1 jam sebelum subuh itu saya kerjakan. Kenapa? Saya mengambil waktu yang singkat itu, yang mendekatin waktu subuh itu saya ambil, saya gunakan untuk beristighfar, minta ampun sama Allah. Banget beda apa teman-teman rasanya itu. Bener-bener seolah tuh maunya tuh kita sama Allah aja. Saya nggak bisa jelasin, pokoknya enak banget lah di situ. Beristighfar gitu, astagfirullahaladzim, minta ampun ya Allah. Berapa jumlahnya saya nggak tentuin, yang penting sampai masuk waktu azan subuh. Itu teman-teman semuanya. Nah kemudian selanjutnya ngamalin istighfarnya bagaimana? Ya boleh Anda mau keseharian ngamalin istighfar, boleh sambil kegiatan, sambil masak, ibu-ibu boleh beristighfar. Yang penting banyak minta ampun sama Allah. Dan ingat, yang terpenting itu istiqomah. Dan jangan fokus pada hasil. Udah deh, lakukan saja, percaya sama Allah, pasti ditolong sama Allah. Pasti ditolong teman-teman semuanya. Karena Allah itu nggak mungkin nggak nolong. Allah itu maha penolong. Cuma kadang-kadang kita yang nggak sabar. Kita maunya terburu-buru, maunya ingin cepat. Jadi saya katakan lebih mudah. Kalau selama ini amalan yang sudah Anda kerjakan, amalkan saja. Rutinkan saja, istiqomahkan saja. Kalaupun Anda ingin belajar mempelajari amal yang lainnya, silakan, monggo, bagus banget teman-teman. Banyak amalan itu, makin banyak tahu amalan kan kita insya Allah makin paham gitu ya. Tapi terkait masalah pengamalannya, tinggal bagaimana Anda mengatur waktu dan Anda nyaman mengamalkannya. Jadi kalau Anda sedang lagi kebingungan, ketakutan, nggak bisa berutang, Anda sibuk cari amalan, sebenarnya nggak usah cari amalan lagi. Yang terpenting itu bagaimana Anda menghadapi masalah itu, kemudian Anda bisa ridho, Anda bisa ikhlas, bisa sabar menghadapinya, dan Anda perkuat dengan ibadah malam, banyak sholawat, banyak istighfar. Nah, itu teman-teman semuanya. Jadi jangan lagi berfokus pada amalan. Kalau menurut saya ya, belajarlah untuk bisa menerima masalah itu, belajarlah bisa untuk sabar, untuk ikhlas, untuk ridho. Ya meskipun berat, memang berat, tapi nggak ada cara lain. Semua itu adalah cara Allah untuk mendidik kita supaya kita itu benar-benar sadar bahwa kita ini lemah, kita diingatkan sama Allah. Itu teman-teman semuanya. Jadi yang terpenting itulah istiqomah. Itu teman-teman semuanya. Allah alim bisawab, udah ajan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.